يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وعلى آله وصحبه يا وآله رسول تابعين من تبعهم ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والسنين وأهل طاعتك أجمعين. سنة جميع ساداتنا سفيان ما كان مشارق الأرض مغارب الخاصة جميع التسعة وأصولهم وفرم الشيخ منتسبين إلى مجمعين. حسن الأرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وأصولهم وفرم الشيخ منتسبين المجمع. حسن الأرواح جميع أولياء هذه البلدة من شيخ هذه الخاصة جميع أولياء وأولياء هذه القرية منهم بواليكم من وزوجاتهم بوالستان وزوجاتهم ببنات وزوجاتهم به salang orang wazawjati mbah kedua mbah wali kedua zawjati mbah Said Munir wazawjati mbah Syekh Hasan Asy'ari wazawjati wafsan ila arwah ya Syekh Abdul wazawjati Rati wa ibnih Masyalim Murtata wazawjati Ali Nyamur Nyakhar jami auladihim Numa Syekh Mazal Syekh Abdul Rahman wa Syekhah Maimun wa Syekhah Khadijah wa Syekhah Aisyah wa Syekhah Zulaih wa sallallahu Syekh Badar wa jami auladih Syekh Ali Bakar wa Syekh Hamzah Badar wa Syekh Zainab wa Syekh Halimah Tusad wa Syekh Rabi'atul Adawiyah sallallahu Syekh Ahmad Jibril jami aulad Syekh Ahmad Suhan Syekh Ahmad Baidab wa Syekh Hamzah wa Syekh Humid wa Syekh Khalilah sallallahu arwah ya Syekh Mashhadi wa Syekh Salma wa bniha Syekh Ansar Razali wa sallallahu arwah Syekh Idris wa Syekh Mutamakin wa Syekh Asy wa Syekh Abdullah bin Tahir wa Syekh Radiyah wa sanil arwah Syekh Mahfud bin Jukri wa Syekh Qiyaqi Sebagir wa sanil arwah ya Syekh Halimah wa ibniha Syekh Ahmad Suhaim wa jami' auladi min Kiai Ahmad Tayyidawi wa akhihi Mas Ahmad Jukri wa sanil arwah Mas Badruda Mas Abdul Rahman wa ning Sirfaratine wa ning Munir Rafah wa ning funun wa jami' masyayikh wa masyayikh masyayikh usulih ma masyayikh tasibin al majban sanal rambah ali wa zaid mbah misan wa Ibrahim Azjadi wa Azjadi wa Syahsan wa Syekh Azhar wa zawjatanya minhum man ya'suma jami' auladihim minhum bi Makki wa Tahir wa sanal Syekh Muhammad Murtada wa zawjatanya Sauda wa jami' auladihima minhum Ja'far Sadiq wa zawjatanya Aisyah wa Kiai Mujar Saifuddin sanillah ruhi Kiai Hasan Bisr bin Hafid wa ibn Mas'ad bin Azhari sulihim wa fur masyaikhin wa tantasibin al majwa' sallallahu jama'a syaikhina wa masyaikina wa ila ruhi walidina lidikum khasa wa tina wa batin muslimin amma sallallahu ruhi al imam Abdul Rahim bin Ahmad al Qadi sulihi wa fur masyaikhin tasibin anna Allah la yashmuru al maghfirah yu'li darajat fil jannah wa yu'idu alaina wa ala al muzmarqati wa asrar wa anwarihim أقرأ حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا بركاته آمين. Al-babul khamis utawi iki bab kang nomor 5 fi ahwali malakil mauti kang tetep ing dalem mertelakno pira-pira tingkahe malaikat maut. Kaifa hale kaya apa ya khudu ngalap sapa malakal maut al arwaha ing pira-pira roh.
Bab yang kelima menerangkan keadaan malakal maut. Ya. Malaikat maut, bagaimana malaikat maut itu mencabut roh. Dzukira ditutur fi kitab Suluk ing dalam kitab Suluk an Muqatil Sulaiman saking Muqatil Sulaiman. Apa sing ditutur? Apa anna malakal mauti. Satuhune malaikat maut iku kana ana apa malaikat maut, iku kana ana iku lahu kedue malakal maut. Apa sarirun singgasana fis sama ing dalam langit as-sabiati kang nomor 7. Wa yuqalu lan diucapno fir rabiati. Jadi sebagian kaul singgasana iku ana di langit yang keempat. Khalaqa kang dadekna sapa Allah Gusti Allah taala hal marzu Allah min nurin saking nur. Khalaqa kang dadekna sapa Allah hu ing sarir sapa Allah Gusti Allah taala hal marzu Allah dadekna min nurin saking nur. Disebutkan dalam kitab Suluk dari Muqatil Sulaiman bahwa malaikat maut itu mempunyai singgasana di atas langit yang ketujuh. Wakila singgasananya itu di langit yang keempat. Yang mana singgasana itu dijadikan oleh Allah daripada nur. Ya. Walau laniku kedua malaikat maut sabauna utawi 70 apane alfaqa imatin. Cagake sikile. Malaikat maut iku duwe 70.000 sikil. Punya 70.000 kaki. Walau laniku kedua malaikat maut arbatu ala bijanain utawi 4.000 sarwiwi. Dan malaikat maut itu punya 4.000 apa? Sayap. Tangeu ya apa? Wong barang gaib. Mamlu'in kang dipenuhi apa jami ujasadi. Sekabehane jasate malakal maut bil uyuni kelan pira-pira mata wal alsunu lan pira-pira lesan ya walaisa lan ora ono sapa hadun wong siji minal khalqi saking makhluk minal adamin saking menungso wa tuyuri lan manuk wa kulli dzi ruhin lan saben-saben kang anduweni nyawa illa wala angin iku tetep keduwene ahad fi jasadihi ing dalem jasate malaikat maut wajhun utawi wajah wa ainun lan mata wa yadun lan tangan wa udhunun lan kuping wan lan kuping bi adadi kulli insanin kelawan hitungane ya saben-saben menungso. Kaya khudhu moko ngalap sapa malakal maut bitil kal yadi kelawan mengkono-mengkono tangan ya ngalap nyabut arruha ing ruh. Ya, wayang duru lan ningali sapa malaikat maut dil waji kelawan wajah alladzi kang yuhadzi kang ngencengi ya apa sih wajah ya, hu ing kullu insan. Walidzalika lan krana are mengkono-mengkono ya khudhu bitil kaliyat arruh wa yandur bil wajhi alladzi yuhadihi
yakbidu nyabut sapa malaikat maut ruhal makhlukina ing ruhe biro-biro makhluk fi kulli makanin ing dalem saben-saben panggung. Faida mata lan dalem nalikane wis mati apa nafsun awak-awakan siji menungso di dunia ing dalem donya ya zaba moko ilang min jasadi saking jasadi malaikat maut apa surat ya, rupane nafsun ya mengerikan nih. Jadi malaikat maut itu disebutkan dalam kitab suluk dari Muqatil bin Sulaiman, dari Muqatil Sulaiman bahwa malaikat maut itu mempunyai singgasana di langit yang ketujuh. Wa fi riwayatin di dalam riwayat yang lain di singgasana yang keempat. Yang mana singgasana itu dijadikan dari nur. Allah menjadikannya daripada nur, menciptakannya daripada nur. Dan malaikat maut itu punya 70.000 kaki, juga mempunyai 4.000 sayap. Mamlu'in jami'u jasadihi bil uyun wal alsun. Dan jasadnya malaikat maut itu dipenuhi dengan mata dan mulut. Di motone ake, cangkeme ake. Walaisa hadunal khalqi minal adamiyin wattuyur. Wa kulli dhi ruhin illa walau fi jasadi wajhun wa ainun wa yadun wa udhunun bi adadi kulli insan. Dan tidak ada satu pun daripada makhluk baik dari kalangan manusia dan hewan ya seperti burung dan sebagainya, dan setiap apa saja yang mempunyai roh ya kecuali dalam jasadnya malaikat maut itu terpampang gambare di situ. Ya. Ono wajahe, ono motone, ono tangane, ono kupingi. Sesuai dengan hitungan manusia di alam dunia ini. Ya. Jadi tubuh malaikat maut itu ya wajah kita itu ada di situ. Ya. Jadi semua kayak radar ya. Semua itu masuk wis ya. Terpampang gambari. Gambari Fahmi, gambari Agus, gambari Humaidi, gambarku semua wis. Ataupun dari hewan. Ya. Maka malaikat maut itu mencabut ya dengan tangan kekuasaan itu ya terhadap ruh tadi, wa yang dzuru bil wajhil ladzi yuhadi ya. Jadi misalnya tangan yang untuk mencabut ruhi Agus ya tangan iku sing kenceng iku. Dan dengan wajah Agus ndelok nang wajah yang ada di tubuhnya malaikat, artinya kita sudah tidak bisa lepas dari malaikat maut. Ngono lho karepe. Ya. Walidzalika yakbidu ruhal makhlukin fi kulli makanin. Nah, karena sudah tergambar dalam tubuhnya malaikat maut wajah-wajah manusia ini, dan wajah itu lah yang dibuat untuk memandang wajahnya manusia yang mau dicabut setiap manusia, dan tangannya itu yang khusus untuk tangannya mencabut manusia yang sudah ditentu dia nggak iso lepas ya. Berarti radar tercanggih gak ono iki ya.
Bagaimana kita kalau melihat satelit itu ya, satelit Amerika, satelit Rusia yang begitu canggih, ya, bersembunyi di mana saja bisa ketemu, bisa terdeteksi. Ya, itu pun masih punya kelemahan. Tapi radarnya malaikat maut, gak enok kelemahan ini, ya, tidak bisa dihalang-halangi dari apapun. Pandangannya pasti pas persis, ya. Jadi istilah itu apa? Memori, ya. Memori lah saya kira. Jadi semakin maju zaman ini, maka semakin bisa terbukti, ya. Jadi memori itu kan isinya macam-macam, sampai mau lihat apa kan bisa itu ya. Malaikat maut itu memorinya nggak tahu penuh, ya. Manusia seluruh alam ini masuk dalam tubuhnya malaikat gambarnya terpampang di situ, ya. Ya Allah, ya. Ini gambaran berarti manusia itu sudah tidak bisa lepas dari malaikat dan bahkan seluruh apa saja yang punya nyawa. Nah, fa idza matat nafsun fid dunya dhahaba min jasadi suratuha. Nah, kalau sudah mati, ya misalnya Agus sudah cabut mati, gambarnya itu hilang wis dari tubuhnya malaikat Aku lek mati, gambarku hilang teko tubuh malaikat Ya Allah. Ya, wis dihapus. Ya. Seperti sampean lek iku lho Agus nyuting. Mari begitu diupload baru dihapus. Ya. Ya mudah-mudahan hapusannya suwe sih aneh. Ya Allah, ya. Nanti dipenuhi. Ya, memori gambarnya orang seluruh jagat raya ini, ya, bahkan semua apapun yang punya ruh, jin, wabeh, gambare ono meneng di tubuh malaikat maka ketika satu orang sudah dicabut dan sudah mati, maka gambar itu akan terhapus sendiri daripada tubuhnya malaikat. Ya gak iso anu. Ya, gak iso apa jenenge? Lopo. Wa yuqalu tabilan diucapkan apa? Apa isine kaul innalahu satuna iku tetep kedue malaikat maut arbaatu aujuhin utahi papat pira-pira wajah. Ada lagi riwayat bahwa malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Wajhun utawi wajah iku kudamahu ing dalem ngarepe, ya, malakal maut. Wasani utawi kana mulur iku ala roksi ing atasi ndukur sirahe malaikat maut. Wasali utawi kana nomor 3 iku ala dhori ing atasi gegere malaikat maut. Warabi utawi kang nomor 4 iku tahta qadamaihi, ya, ing dalem nisore sikil lurune malaikat maut. Kaya khudzu moko ngalap sapa malaikat maut arwahal anbiya ing pira-pira ruhe pira-pira nabi wal malaikati lan ruhe pira-pira malaikat min wajhi ra'sihi saking wajah kang ana ndukur sirahe malaikat maut. Wa arwahal mukminina lan nyabut ing pira-pira ruhe wong mukmin min wajhi kudamihi saking wajah kang ana ngarepe malaikat maut. Wa arwahal kafirina lan ing nyabut ing pira-pira ruhe wong kafir min wajhin, ya, saking wajah, bang min wajhin kudamahu saking wajah ngarepe lek mukmin. Lek arwah kafir min wajhin saking wajah waro al-dhari kang tetep ing dalem burine gegere malaikat maut. Wa arwahal jinni lan nyabut malaikat nyabut ing rohe pira-pira jin min wajhi qadamaihi
saking wajah kang ana nisore delamaan lurune malakal maut. Wa ihdari jelahi ale utawi salah sijine sikil lurune malaikat maut iku ala jisri jahannam. Ing ngatasi apa jisr iku jembatane neraka jahanam. Wal ukhra utai kang liya iku ala syaririn tetep ing ngatasi singgasana bil jannati ing dalem swarga. Nah, ini riwayat lain bahwa malaikat maut itu punya 4 wajah. Wajah yang pertama ada di depan, bagian depan. Ya. Karena malaikat itu yang ya bukan laki-laki, ya bukan perempuan, ya gak makan, gak minum. Ya. Nah. Jadi kayak robot. Makanya kalau di Indonesia dulu kan ada yang ngaku malaikat Jibril wong wedok. Ya opo. Ngono ya kaya ana sing percaya. Apa kesalahan kita? Ya. Aneh betul. Ana malaikat itu doyan mangan, doyan duit barang. Ya. Malaikat itu ndak berak, ndak kencing. Nah, itu malaikat yang punya WC sembarang. Gak butuh pengikut malaikat itu. Itu kok cari pengikut. Ya. Katanya meninggal itu ya. Malaikatnya mati. Mati di sini. Ya. Nah itu kan kita itu saking bodohnya yang gitu tuh juga ada saja yang ngikuti. Oh, padahal wis modern, wis duwe akal. Ya. Itu bukti sifat koharnya Allah. Ya. Allah itu maha perkasa. Ya. Wa kullu makhluqin tata qahrihi. Ya, dan semua makhluk itu ada dalam apa ya? Dalam kohri sifat kohar itu dalam tekanan Allah. Kalau kita sudah disesatkan oleh Allah maka akal itu tidak berjalan. Ya. Nah kalau kita itu sebetulnya akal itu wong batu disembah itu gimana kan gitu ya? Sudah tahu dia mahat-mahat sendiri, ditaruh sendiri. Ya. Nah, kadang sapi ya dimuliakan. Air kencingnya buat mandi, diminum. Ini akalnya sudah waras. Padahal zaman sudah modern. Kalau dulu primitif itu masih orang nggak ngerti apa-apa ya agak mending lah ya. Sekarang teknologi informasi kayak ngono ya bagaimana kandungan air kencing itu ya sudah tahu semua. Kok sih kate diubi kayak atus aja. Ya, itulah. Makanya kita bersyukur dilahirkan di tempatnya orang yang beriman. Sehingga kita menjadi orang yang beriman. Belum tentu kalau kita nanti di lahirno di Amerika, di Inggris, ya, di India pun jadi opo. Ya. Nah, itu berarti kita harus menyaksikan dalam hati kita itu ada sifat Al-Qahhar. Allah itu maha perkasa. Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah. Wasani ala ra'sihi, yang kedua wajahnya itu di atas kepalanya malaikat maut. Wasalis wala dhuhrihi, dan yang ketiga wajahnya itu di belakang. Dia punggungnya malaikat. Warabiu, ya wajah yang keempat itu tahta qadamaihi, di bawah kakinya malaikat maut. Fa ya'khudhu arwahal anbiya wal malaikata min wajhi rabbi. Ya. Jadi
malaikat maut itu mengambil rohnya para nabi dan para malaikat dari wajah yang ada di atas kepala. Nah, ini menunjukkan bahwa para anbiya, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, ngono lho ya. Makhluk yang mulia. Ngambilnya saja dari atas kepala. Apa-apa sing jekek ndukur sira iku mulya. Ya Quran kudu jekek ndukur. Itu borai mulya. Ya, itu. Jadi ini satu isyarah bahwa makhluk ya Allah yang daripada golongan nabi dan malaikat itu memang benar-benar makhluk yang mulia. Nah, sedangkan wa arwahul mu'minin min wajhin kudama. Ya. Sedangkan kalau mencabut ruhnya para orang mukmin itu dari wajah yang ada di depan. Itu berarti diperhatikan orang mukmin itu. Diperhatikan. Ya. Jadi apa-apa yang ada di depan itu diperhatikan. Kita dapat perhatian dari Allah seorang mukmin. Dapat perhatian daripada malaikat, ya. Kan ada itu apa di ayatil ali aku kita apa Quran apa ya. Wa yastaghfiruna lil mu'minina. Surat apa itu? Di malaikat itu yang yahmilunal arsy itu yang apa? Sing mikul arsy itu ya, terus mendoakan termasuk apa? Rabbana wasi'at 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 rahmatuka kullasyai. Faghfir lil ladzina tabu apa itu? Ya. Jadi kita sebagai orang mukmin itu sampai ada seorang ulama jika membaca ayat itu menangis karena merasa bersyukur beruntung sebagai orang mukmin kita diam kita tidur itu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ya. Gak kerosok. Ya. Apa ayatnya itu lupa saya. Ya. Hafal Quran itu. Nah. Jadi kenapa malaikat itu selalu memintakan ampunan kepada manusia yang mukmin? Itu menebus kesalahannya malaikat karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat itu protes. Dengan kata-katanya malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia? Dan manusia itu nanti akan membawa kerusakan di atas bumi. Dia akan saling membunuh, ya, entah membunuh jasadnya, entah saling membunuh pekerjaannya, entah saling membunuh jabatannya, entah saling membunuh karirnya, entah saling membunuh harga dirinya, itu semuanya melakukan kerusakan di atas bumi. Lihat itu kan, manusia itu berebut, bersaing, ya, sing nuku, ya, satet-satetan, sing dodolan, ya, sing lari, satet tidak lari, tidak payu, ya, sing rebutan jabatan, sikut-sikutan, ya, sing rebutan dunia, gitu, semuanya. Oleh Allah dijawab, aku lebih tahu
Aku tahu dengan apa yang tidak kamu ketahui. Lha apa kon malaikat nuturi aku jarene Gusti? Kon tak capek. Ya, karena apa? Malaikat waktu melihat Nabi Adam itu tidak melihat di situ ada akal, tapi melihat nafsu, ya, dan ghadabnya. Jadi ada potensi nafsunya, potensi amarah yang ada dalam diri manusia. Ya, itu karena nafsu itu kan paling bahaya dan amarah. Itu yang membuat kerusakan di atas Jadi malaikat waktu itu tidak bisa melihat potensi akal yang ada pada diri Nabi Adam. Nah ketika itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya. Wah, akhirnya Nabi Adam begitu jadi manusia disuruh nyebut macam-macam ya apa nama-nama. Ketika malaikat disuruh menyebutkan itu, tidak bisa. Nah inilah yang menjadi hujjah bahwa ilmu itu sangat mulia. Ya, maka malaikat itu sangat hormat kepada ahli ilmu, baik orang yang mempunyai ilmu atau orang yang mencari ilmu. Sehingga kalau orang perjalanan mencari ilmu, malaikat itu menggelar sayapnya rela untuk diinjak bagi mereka yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Nah itu ya, kita ndak terasa tadi berangkat cari ilmu ini itu kita sebenarnya berjalan di atas apa sayapnya malah malaikat. Makanya malaikat itu merasa bersalah bahwa dianggap manusia itu hanya membuat kerusakan saja. Akhirnya malaikat itu dalam menebus kesalahannya, di Al-Quran disebutkan selalu memintakan ampunan kepada bagi orang-orang mukmin. Makanya kita itu tidak luput dari kesalahan menyakiti orang mukmin lain. Ya, baik dari segi hartanya, ucapan, ngerasani, iri. Nah, maka dari itu kita selalu setiap sholat diajarkan membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin al muslimat wal mu'minina wal ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami. Pernah aku sakiti, pernah aku rasani, pernah aku cemooh, pernah aku curi barangnya, itu ashabul hukuk alayya. Terus minta ampun kepada para orang mukmin, muslimin, kita itu meniru para malaikat. Itu sangat bagus, ya. Ya. Nah, terus kalau mencabut nyawanya orang mukmin dari wajah yang ada di depan. Nah, kalau wa arwahal kafirina min wajhin wara'a dhahri. Kalau mencabut ruhnya para orang kafir itu dari wajah yang ada di punggungi dari belakang. Itu berarti memang orang kafir itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Allah. Tidak ada hargai. Kalau orang tidak beriman. Bagaimanapun mulianya dia di dunia, mempunyai terkenal seluruh dunia, kayak Maradona, ya Maradona, nggak ada artinya, ya penggemarnya bagaimana, hartanya bagaimana, ya Lionel Messi, Ronaldo itu kan masih hidup, nggak tahu kalau nanti akhirnya kalau mau mati terus masuk Islam ya nggak tahu ya, Maria Monroe, ya, yang sampai punya pulau, punya jet pribadi, ya
kesana kemari dikawal, kesana kemari disambut, kesana kemari dielu-elukan. Tapi pada hakikatnya mereka itu sampah yang tidak berguna. Kita tidak usah kagum dengan kekayaan mereka, kita tidak usah kagum dengan sepak terjang mereka, kita tidak usah kagum dengan ketenaran mereka, ya, karena sebentar lagi itu akan hilang. Ya, hidupnya hanya sia-sia. Ya, itu gambaran karena mereka itu dicabut rohnya dari wajahnya malaikat maut yang ada di belakang. Itu satu bukti bahwa dia itu tidak ada harganya sama sekali. Maradona sekali. Ya apa? Ya, betapa hinanya dia selama hidupnya mulai bayi sampai mati sama sekali tidak mengenal lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita ini sangat bersyukur. Ya, tidak perlu kita itu menyanjung orang kafir, bagaimanapun keadaan mereka. Ya, ya, tampannya, kadang kecantikannya. Ya, ya, meskipun kita itu sebagai manusia suka dengan keindahan, tapi hati kita harus berbicara. Itu adalah merupakan sandiwara belaka. Ya. Sebagaimana ya yang dinyanyikan oleh Al Habib Ahmad Al dunia ini panggung sandi semuanya mudah berubah. Ada peran wajah, ada peran berpura, ya, semuanya berpura-pura. Ya. Yang terkenal sebentar lagi ya hancur, tidak ada apa-apa. Ya.